Kita ingin Apindo ini tidak hanya untuk anggota tetapi juga untuk masyarakat. Dalam arti kata karena bidang kami adalah bidang pendidikan, maka kami akan berkolaborasi dengan dunia pendidikan, baik itu SMK, SMA maupun sivitas akademika ya atau universitas. Melalui pendidikan dan pelatihan itu tentunya yang akan bisa kita bantu, dan kita juga tentunya akan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan besar dan perusahaan-perusahaan menengah, bagaimana dia bisa meningkatkan ya produktivitasnya perusahaan sesuai untuk mencapai target perusahaan itu sendiri. Di Apindo hadir dengan memberikan training atau pelatihan yang sesuai kebutuhan untuk masa depan perusahaan. Kita berhadapan dengan human kan. Di sini peran HR yang tadi Pak Boy sampaikan bagaimana membuat mereka paham dengan apa yang terjadi di perusahaan. Kemudian menjadi peran sentral dari HR sebagai partner perusahaan. Ya kan? Kita harus punya strategi juga kondisinya. Bagaimana menempatkan, berapa persen kita menempatkan posisi kita di manajemen dan berapa persen kita di karyawan. Tahu nggak perbandingan kita sebagai orang manajemen itu berapa banding berapa? Jadi Apindo punya tagline ya, yang baru ya. Tagline apa tuh? Kreatif, produktif dan inovatif. Oh iya. Podcast Apindo Kabupaten Bekasi yang selalu menginspirasi dalam mencari solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Apindo, ketemu lagi di podcast Apindo Kabupaten Bekasi yang selalu menginspirasi dalam mencari solusi. Hari ini saya ditemenin sama co-host ganteng kita dari bidang 7 Apindo Kabupaten Bekasi dengan Bapak Dani. Halo Bu Indah. Apa kabar Pak Dani? Alhamdulillah baik. Senang sekali hari ini saya bisa mendampingi Bu Indah ya. Iya. Jarang-jarang loh ini. Jarang-jarang ya. First time ya. Mudah-mudahan lanjut ya. Insya Allah. Tentunya kita hari ini bakalan banyak obrolan penuh inspirasi dan wawasan bersama bidang 3 pendidikan, pelatihan dan produktivitas Apindo Kabupaten Bekasi. Ada Pak Boy dan Ibu Teti. Halo. Apa kabar Pak Boy dan Bu Teti? Alhamdulillah Baik, Mbak Indah. Alhamdulillah. Selamat datang Pak Boy dan Bu Teti ya. Bu Teti adalah wakil ketua bidang 3 pendidikan, pelatihan dan produktivitas. Kalau Pak Boy adalah ketua bidangnya ya Pak ya. Oke, ini duet maut juga nih sama kayak kita ya. Kita menghadirkan ahlinya. Tentu kita akan banyak bicara nanti bidangnya ya. Ngapain aja sih di bidang 3 itu. Terus nanti kita juga pengen ngobrol yang lebih luas lagi nih. Ya kan? Ada hari ini. Pak Boy katanya ada pantun nih untuk mengawali podcast kita hari ini, boleh dong? Pantunnya sedikit. Oh iya, Bunda. Ya, ini ada pantun dari saya. Boleh. Tanah lapang, tanah negara. Cakep. Banyak keluarga bersuka cita. Cakep. Sampai saat tua tiba, pendidikan tetap utama. Mantap sekali. Jadi pendidikan saat ini wajib pendidikan berapa tahun Pak? beda lagi ya. Untuk Apindo Kabupaten Bekasi sendiri kan ini ada kebidangan tentang pendidikan, pelatihan dan produktivitas. Kalau boleh bicara sedikit Pak Boy atau Bu Teti, program kerjanya seperti apa sih untuk bidang pendidikan, pelatihan dan produktivitas di sini? Oke, untuk bidang pendidikan itu sendiri kita terbagi dari eksternal maupun internal seperti itu. Nah, untuk eksternalnya sendiri kita ingin Apindo ini tidak hanya untuk anggota tetapi juga untuk masyarakat. Dalam arti kata karena bidang kami adalah bidang pendidikan, maka kami akan berkolaborasi dengan dunia pendidikan, baik itu SMK, SMA maupun sivitas akademika ya atau universitas seperti itu. Jadi ada beberapa di tahun ini pun kami sudah MOU dengan Universitas Unisba, terus dengan Setiami, terus dengan SMK Cikarang 1 dan lain sebagainya. Jadi bidang pendidikan ini bagaimana menjembatani antara dunia pendidikan dengan dunia usaha seperti itu, sehingga kebermanfaatan kita sebagai Apindo akan berasa untuk seluruh masyarakat. Itu di eksternalnya, dan untuk internalnya silakan Pak Bu. Ya, kalau untuk di internal sendiri dalam keanggotaan dari Apindo itu kan ada perusahaan besar, perusahaan menengah, perusahaan kecil ya. Dan kadang-kadang perusahaan kecil pun juga perlu kita bantu juga untuk mendapatkan informasi yang bagaimana bisa meningkat menjadi perusahaan menengah maupun perusahaan besar gitu kondisinya.
Dan ya tentunya melalui pendidikan dan pelatihan itu tentunya yang akan bisa kita bantu, dan kita juga tentunya akan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan besar dan perusahaan-perusahaan menengah, bagaimana dia bisa meningkatkan ya produktivitasnya perusahaan sesuai untuk mencapai target perusahaan itu sendiri gitu kondisinya. Jadi ya tentunya pelatihan-pelatihan itu sangat dibutuhkan ya untuk tentunya yang nggak tahu jadi tahu ya, yang nggak bisa jadi bisa ya, yang dari bisa menjadi biasa, kondisinya seperti itu. Karena dari anggota Kabupaten Bekasi ini kan ada perusahaan dari lokal, ada perusahaan dari Korea, PMA. Cina, ya PMA-nya macam-macam tuh. Betul. Dari Jepang gitu kondisinya ya. Dan ya tentunya dengan kondisi budaya yang berbeda ya tentunya harapannya kita bisa memberikan suatu standar yang mereka bisa mudah mengerti untuk memahaminya, untuk bagaimana mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri. Menarik sekali ya Bu Indah ya. Jadi kalau kita mendengar ada program untuk internal ke anggota dan juga untuk eksternal, tadi bagaimana mendekatkan antara dunia industri dan dunia pendidikan ya. Betul. Oke, baik. Dan tentunya kita menjadi partner ya buat teman-teman perusahaan anggota Apindo untuk mencapai target atau strategis produktivitas perusahaan itu sendiri ya, Bu Teti ya, seperti yang tadi Bu Teti sudah jelaskan. Berarti di sana peran penting HR tentunya akan sangat diperlukan di sana, karena kan biasanya HR di perusahaan kan pasti mereka punya program development untuk pelatihan dan training. Nah, itu seperti apa, Bu Teti? Kita ingin SR ke depan hanya tidak terbatas hanya dalam masalah payroll, ngurusin BPJS dan ya, administratif ya, Bu Teti ya. Itu memang perlu. Karena apa juga? Karena itu juga memberikan satu kepuasan atau engagement daripada karyawan ketika kita melayani dengan sebaik mungkin kepada mereka. Tetapi kita ingin SR ini ke depan adalah bisnis partner untuk perusahaan. Bagaimana SR bisa menjadi bisnis partner? Tentunya SR harus tahu dan harus melakukan hal-hal yang mengarah bahwa mereka bisa membuat perusahaan ini tetap sustainable ya, tetap berada. Nah, ini yang ingin kita buat dalam program kerja kita. Nah, mungkin Pak Boy ingin tambahkan, silakan. Ya, kalau tentunya dalam program-program kerja kita ini tentunya yang harus kita ketahui dulu kebanyakan kekurangannya apa sih dalam perusahaan-perusahaan itu ya. Yang menjadi poin penting dalam untuk meningkatkan produktivitas itu apa sih ya kadang-kadang. Ya, kalau melihat dari kondisi yang ada ini kadang-kadang kan kalau masalah budaya menurut saya budaya ini kan kita kan dalam perusahaan itu mempunyai suatu standar ya, standar kerja gitu. Tetapi kita untuk dari pendidikan itu sendiri, kalau kita lihat dari Sabang sampai Merauke gitu kan, apakah suatu pendidikan itu standar atau enggak semuanya gitu kan. Kadang-kadang antara pendidikan dari Jakarta dengan Karawang ataupun dengan Bekasi di situ kan ada suatu gap yang kondisinya ya. Di pekerjaan pun sama ya, ada gap. Iya, pasti ada gap. Jadi untuk bagaimana memecahkan gapnya itu kadang-kadang dalam gap ingin kita mencarikan gap aja kadang-kadang manusianya pun juga karakternya udah beda-beda tuh kondisinya ya. Jadi sangat sulit ya mereka kata kalau kita enggak dengan sabar ya untuk memberikan suatu pelatihan yang kadang-kadang memberikan pelatihan pun juga yang benar-benar kalimatnya itu yang menurut kita standar belum tentu mereka paham gitu. Jadi harus cari banget yang gampang, mudah dan dimengerti sama mereka. Dia ya caranya tadi salah satunya ya kalau nggak kita ikut turun ke bawah melihatnya hanya untuk menyuruh aja kadang-kadang nggak akan tercapai untuk hal-hal yang kayak begitu. Jadi perlu turun lihat langsung ke lapangan, kita lihat fenomenanya seperti apa dan baru akan bisa kita memberikan suatu arahan ataupun suatu pendidikan yang kira-kira bisa sesuai. Yang kurang lebih sih
kalau dari saya melihat sih arahnya ke situ gitu kondisinya. Ya, berarti HR ini punya fungsi strategis sebenarnya di perusahaan ya. Betul. Dalam menciptakan produktivitas di perusahaan. Kalau kita menelisik lagi teka-teki ayam duluan apa telur duluan. Nah, HR kan harus bisa tricky ya, harus bisa melihat bagaimana mendapatkan talent yang sudah punya skill yang sesuai dengan requirement perusahaan, atau skill itu akan kemudian di-maintain setelah mereka hiring ke kita gitu. Ketika masuk. Itu gimana Pak Boy? Jadi ayam dulu apa telur dulu nih Pak Boy? Nah, kalau untuk masalah skill kadang-kadang kalau dari HR gitu kan, HR udah melihat ini standar gitu kan. Pada saat kita menyerahkan ke lapangan kan yang kita anggap punya skill, tapi kalau atasannya juga tidak bisa memanfaatkan suatu peluang itu juga susah gitu. Karena kalau bekerja udah apalagi di pabrik ya, di pabrik itu suatu kerja yang di lapangan tuh maunya udah cepat jadi aja, karena udah dituntut dengan hasil yang maksimal dengan sesuatu yang udah target-target yang udah tercapai gitu kondisinya. Jadi ya perlu HR juga harus turun tangan, nggak bisa langsung kita ajak konsultasi lagi kalau ada masalah, sering untuk dilakukan pemanggilan atau 3 bulan sekali untuk mereview apa kekurangannya, apa yang perlu ditindaklanjutin oleh tim HR sendiri untuk sesuai bisa target yang diminta oleh si usernya itu sendiri kondisinya. Jadi lebih mudah menemukan talent yang sudah siap kerja atau membentuk talent yang akan siap kerja, Pak Boy? Membentuk ya kadang-kadang. Lebih mudah membentuk ya. Ya biasanya kalau perusahaan Jepang senangnya yang fresh graduate. Lebih senang fresh graduate ya Bu Tati. Jepang biasanya. Nah di situ peran kita SR itu sangat menentukan. Dalam arti kata pertama kita biasanya membuat talent pool. Ya. Dari talent pool itulah kita membuat program kerja atau rencana apa yang akan dilakukan terhadap mereka-mereka yang punya kapasitas dan kualitas lebih dari rata-rata. Nah, atau carry path-nya lah ya kita buat. Nah, itu kita buat roadmap lah. Biasanya kalau saya membuat 3 tahun ke depan saya ada roadmap untuk HR itu seperti apa. Nah, itu yang kita lakukan, dan dari situlah kita menyesuaikan rencana penempatan orang maupun jumlah orang itu dalam roadmap itu, karena kita harus menyesuaikan dengan perjalanan bisnis kita gitu kan, karena ya Bu Indah tahu, Pak Dani tahu bahwa digital ini kan sangat tinggi dan akan berpengaruh terhadap hal-hal ketenaga kerjaan, dan ini yang kita lakukan minimal 3 bulan. Kalau kita mau jadi SR yang menjadi business partner harus membuat roadmap 3 tahun ke depan mau seperti apa. Iya. Berarti HR juga harus visioner ya Pak Dani ya. Benar nggak? Kalau dari paparannya Bu Teti kan kita harus preparing 3 tahun ke depan akan seperti apa. Kemudian perkembangan zaman juga. Sekarang kita di era digitalisasi. Dulu HR mungkin ketika rekrutmen talent masih terima surat, ya kan, CV dengan tulis tangan. Sekarang terus kemudian mulai dari print out, terus sekarang mulai ada portal-portal website buat pencari kerja sendiri. Berarti kan HR juga harus dinamis ya Bu Teti ya. Betul. Nah makanya dari roadmap itu kita tahu training apa yang kita akan berikan. Nah kami di Apindo hadir dengan memberikan training atau pelatihan yang sesuai kebutuhan untuk masa depan perusahaan. Seperti itu. Dan insya Allah ya hampir beberapa program pelatihan yang kita berikan pada perusahaan anggota itu tidak berbayar, dan itu sangat menguntungkan. Makanya teman-teman yang belum menjadi anggota Apindo silahkan menjadi anggota Apindo, dapatkan pelatihan gratis dari Apindo. Nah, saya jadi tertarik nih, pelatihan apa sih Bu yang pernah diberikan untuk anggota ya? Jadi kan kita bisa tahu nih tadi link and match ya antara yang Ibu tadi sampaikan, perkembangan HR yang sangat dinamis, dan kemudian Apindo Kabupaten Bekasi sudah memberikan training apa aja nih selama ini? Pertama mungkin yang paling baru sekali karena tahun 2025 ini kita dapat guncangan, yaitu tentang Cortex. Oke. Cortex itu sebelum launching Apindo sudah memberikan pendidikan pada teman-teman orang accounting, dan itu pesertanya malahan kita tidak bisa menampung, dan kita juga ke depan kita akan buka kelas private
untuk pajak ini. Jadi kita tidak terbatas pada HR di Apindo, tapi untuk semua bidang gitu ya. Nah, diharapkan untuk bukan mematikan jasa konsultan pajak ya, tapi dengan adanya ahli-ahli perpajakan di masing-masing perusahaan, jadi mereka juga bisa berargumen, tidak terbatas konsultan yang melakukan, tetapi mereka mengerti bahwa data yang diperiksa oleh pajak itu sudah sesuai dengan aturan perpajakannya dan mereka tahu perpajakan di Indonesia itu perkembangannya seperti apa. Nah, itu yang kita ingin lakukan di Apindo, Pak Dani, seperti itu. Oke, baik. Nah, terus itu juga terus yang kedua, pelatihan untuk SR-nya sendiri, struktur skala upah. Walaupun itu sudah digaungkan lama, ternyata banyak teman-teman kita yang belum menerapkan struktur skala upah. Itu kan berpengaruh terhadap hubungan industrial. Dan besok kita akan rencanakan cara membuat PKB. Karena masih banyak PKB yang belum sinkron dengan undang-undang Cipta Kerja yang baru. Jadi kita akan terus-menerus memberikan pelatihan yang bermanfaat untuk anggota seperti itu. Dan sekali lagi jadi anggota Apindo. Luar biasa ya. Tapi nggak sampai pelatihan aja berhenti. Kalau mau bertanya silakan ke tim kami di bidang 3 terkait dengan apa yang udah kita trainingkan. Kalau masih perlu konsultasi, kita tetap siap membantu. Nah, kita open untuk konsultasi buat teman-teman anggota Apindo Kabupaten Bekasi juga ya Pak Boy ya, kira-kira gitu. Tapi ada bidang baru satu lagi dari kita kemarin itu, produktivitas ya. Produktivitas, penambahan ya, ada tentang produktivitas ya ini. karena mungkin benang merahnya ketika HR sudah membentuk talent, pengembangan talent, harapannya adalah mencapai produktivitas perusahaan yang dikehendaki gitu ya Pak Boy. Gimana Pak Boy? Salah satu Kenapa kegiatannya kita mau ngadakan QCC tuh, Quality Control Cycle. Ya, jadi perlombaan QCC. Jadi mungkin saya rasa perusahaan-perusahaan sudah melakukan kegiatan-kegiatan itu ya, Pak Dumi. Kalau misalnya masih ada yang belum, masih ada yang tertarik, kita juga akan berikan materinya bagaimana melakukan QCC di internal. Jadi proses gimana caranya melakukan improvisasi ya. Kalau bahasa Jepangnya kaizen gitu kondisinya ya. Tapi secara tim ya, mungkin akan ada benefit-benefitnya dan cara bekerjanya menjadi lebih mudah dan waktunya pun juga semakin lebih pendek gitu. Salah satunya kegiatan-kegiatan itu yang nanti akan kita lombakan kondisinya. Oh gitu, akan ada perlombaan ya Pak Boy. Betul. Tapi kan anggota kita perusahaannya berbagai bidang tuh Pak Boy. Ada yang otomotif, ada yang food and beverage dan manufaktur lain-lainnya gitu Pak Boy. Yang akan kita nilai nanti langkah kerjanya. Oh, langkah kerja. Langkah kerja pastinya tentunya dalam setiap perusahaan pun juga proses sih pasti akan ada proses ya. Bentuk dari proses dari proses outnya itu akan kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Benefitnya akan dikeluarkan itu bisa mendapatkan apa gitu di sini. Oke, mungkin ditambahkan Bu Indah. Jadi QCC itu sebenarnya general, Bu. Ya, HR pun melakukan QCC. Saya pun di pabrik melakukan QCC. Jadi boleh saya cerita sedikit, QCC di saya yang SR sudah lakukan adalah mempersingkat waktu penggajian. Jadi kita memang sudah agreement dengan serikat bahwa kita penggajian tanggal 6, tetapi kita buat QCC dan gajian itu bisa di tanggal 3. Dan itu ternyata berhasil. Bukan sistem, tapi bagaimana prosesnya. Kalau sistem kan otomatis ya. Kalau udah ada sistem orang menganggap ya sistem lah gitu. Karena kalau ini enggak, bagaimana proses menuju 3 hari itu seperti apa. Nah itu yang kita harapkan. Dan sebelum kita lomba, kita akan memberikan pelatihannya dulu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang sudah menerapkan QCC di perusahaan tidak perlu ikut pelatihan, tetapi teman-teman anggota Apindo yang belum melakukan atau berkegiatan QCC berlatih dulu dan nanti ikut lomba bersama-sama kami yang sudah pernah. Dan ini berharap tidak hanya perusahaan besar seperti yang Pak Boy bilang, kita ke perusahaan kecil pun akan hadir seperti itu. Baik. Jadi punya penerapan yang sama, sistem yang sama ya Bu. Kita Indonesia emas itu akan kita capai. Indonesia emas, HR sejahtera enggak? HR bangkit maju sejahtera enggak? Bisa. Itu dari bisnis partner. Jadi ketika seorang owner percaya dengan kita, seorang SR, dia tidak akan sebelah mata. Dalam arti kata mungkin kita 2-3 tahun lalu kita dengar SR adalah
penampungan orang sisa Iya. atau orang-orang yang terbuang. Iya betul. Betul nggak, Pak? Betul. Nah ini Itu kita sebuah tantangan loh, berdua, Bu Teti. kita berdua bagaimana nih? Kita menciptakan SR yang istilahnya dianggap lah gitu kan. Nah itu namanya bisnis marketing. Ya itu tadi kita melihatkan, misalnya katakanlah kita membuat rencana jumlah tenaga kerja. Bukan berarti kata kita menerima permintaan produksi terus kita implementasi, enggak. Kita buat bagaimana sih efisien mungkin. Kita bisa bikin workload analisis. Enggak perlu operator sekian banyak. Ya. Nah, ketika mereka mendengar begini mungkin orang produksi akan marah ya Bu ya sama kita ya. Betul nggak, Pak? Kestabilan perusahaan itu ditentukan oleh HR loh. HR benar. Kalau HR yang nggak berperan mau sistemnya secanggih mungkin kalau nggak kondusif nggak bakal bisa berjalan. Benar. Tapi Oke. itu tantangan ya Bu Teti ya. Betul. Sebuah tantangan. Ini buat Mbak Indah yang masih muda. Yang masih newbie. Newbie sih enggak, masih muda dan masih panjang karirnya. Nah, itu kan menarik gitu ya. Bagaimana kita membuat bahwa SR tuh tidak dipandang sebelah mata. Betul. Gitu kan. Tidak hanya sebagai tong sampah perusahaan karyawan betul, aja ya. gitu. Nah, jadi menarik nih kalau tadi Bu Teti atau Pak Boy tadi menyampaikan agar HR tidak dipandang sebelah mata. Artinya kan diharapkan menjadi partner perusahaan ya, Betul. partner bisnis kan. Nah, kira-kira apa sih yang harus diperlukan ya? Apa yang diperlukan sehingga HR bisa menjadi partner yang baik bagi perusahaan tadi itu? Ya saya bicara sedikit kebetulan nih. Ya. Saya ini salah satu pendiri pabrik. Wih. Oh, yes. Pendiri pabrik ya. Tapi belum CEO ya Pak? belum. Founder. Founder. Jadi gini, pada saat perusahaan itu datang, yang pertama kali dicari itu adalah orang HR, Pak. Iya. Ya. Oke. Karena kalau di perusahaan, kebetulan saya ini perusahaan Jepang ya, karena kalau di orang Jepang itu udah melihat bahwa HR itu adalah sesuatu yang penting dan sangat perlu. Karena kenapa itu cikal bakalnya bagaimana bisa membentuk itu perusahaan ini mau jadinya apa gitu kondisinya. Ya dari dengan adanya HR pun juga ya tentunya ya kadang-kadang orang HR pun juga kalau kadang-kadang nggak punya kompeten, apalagi kalau di perusahaan Jepang kalau bisa bahasa Jepang gitu kan ya. Iya. Jadi ikut aja Nilai padahal tambah. latar belakangnya belum tentu HR. Iya. Tapi pada saat dia melakukan pekerjaan HR, banyak hal-hal yang kadang-kadang nggak sesuai HR pun terjadi karena orang yang direkrutnya sendiri nggak paham tentang HR gitu kondisinya. Dan yang paling penting itu adalah orang HR itu ya tahu ya gimana orang udah tahu berpengalaman dalam arti kata bisa melihat orang nih kondisinya. Mana sih orang yang pura-pura, mana sih orang yang benar gitu kan ya. Iya. Ya. Karena banyak sekali orang-orang yang mengaku bisa-bisa tapi pada saat di lapangan nggak bisa tuh banyak gitu kondisinya. Jadi ya tentunya dalam melakukan, karena kita ingin dianggap penting gitu kan, jadi kita juga harus memberikan sesuatu yang kontribusinya perusahaan pun juga jadinya puas gitu kondisinya sesuai. Karena ya tentunya ya gitu kondisinya gap antara perusahaan Jepang dengan kondisi kita sekarang ini agak lumayan tinggi kondisinya karena dia udah jauh di depan ya, dan berharapnya pun juga ingin mendapatkan sesuatu yang mereka sudah dapatkan di Jepang dan datang ke sini yang masih notabene masih belum, secara produktivitasnya masih belum gitu, masih dasar gitu. Jadi ya tentunya kompetensi dan dari segi dalam arti kata hard skill sama soft skillnya itu harus benar-benar kita harus memahami gitu apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ya kurang lebih seperti itu. Itu posisi sebagai HR ya Pak. Berarti HR tuh juga harus selain memahami ilmu tentang sumber daya manusia, harus juga memahami tentang bisnis perusahaan itu sendiri. Pak Boy. Tentunya harus memahami pengennya apa sih gitu kan ya. Dia tujuannya apa sih? Pengen bangun image-nya kayak apa gitu ya. Kondisinya. Ya kadang-kadang ya orang Jepang itu sendiri ya kadang-kadang kalau dalam memberikan sesuatu itu nggak bisa. Kita harus harus benchmark gitu. Kadang-kadang harus diminta data benchmarknya seperti apa sih gitu. Perusahaan ini seperti apa, perusahaan ini seperti apa gitu. Dengan data yang harus kita kasih supaya itu
mereka bisa menilai gitu kondisinya. Kadang-kadang kalau cuma ngomong-ngomong aja tuh mereka nggak mau gitu kondisi datanya apa yang bisa dipertanggungjawabkan gitu kondisinya. Menarik sekali Pak Boy. Iya. Kalau dari Bu Teti mungkin ada pengalaman Bu. Sebagai master HR-nya yang sudah suhu sekali di bidang HR. Pertama memang betul kita harus tahu jenis bisnis kita seperti apa. Karena kita tidak bisa menyamakan seorang HR itu ya memang di tengah ya. Kita tidak bisa menamakan perusahaan saya dengan perusahaan Pak Boy. Iya. Ini HR pentingnya tahu. Kita sampaikan masalah-masalah dengan serikat ini karena tidak mengerti mengenai bisnis kita apa. Saya mau misalnya sama Pak Boy yang kesejahteraannya ya tinggi gitu kan. Tapi bisnis saya kan apa? Ya kan. Saya hanya pisau. Ya kan, pandai besi kasarnya seperti itu, Pak. Nah, saya memberikan pengertian pada teman-teman serikat bahwa kita bisnisnya seperti ini tidak bisa memberikan kesejahteraan yang seperti kalian impikan atau di tempat lain. Saya tidak bilang PT A, PT B, tetapi kami akan memberikan sesuai kemampuan dan kami tidak akan mengabaikan permintaan selama kita mampu, kita akan upayakan. Dan saya sampaikan pada perusahaan, walaupun tadi Pak Boy bilang memang Jepang itu pasti benchmark, entah gaji, entah bonus, entah apapun, entah makan siang dan segala macam, gitu ya. Jadi akan saya sampaikan, ini benchmarknya kita, ini kemampuan keuangan kita, terus prediksi ke depannya seperti apa, ya. Supaya mereka punya gambaran lengkap, tidak hanya sebatas bahkan ya kita misalnya katakanlah bonus cuma sekian misalnya atau naik gaji kemarin gitu kan, tapi kita ada kemampuan, kita sampaikan kita ada kemampuan karena kebetulan saya juga pegang accounting, kita ada kemampuan dalam nilai-nilai keuangannya ini, kenapa kita tidak memberikan gitu kan dengan batasan wajar ya dengan dengan skala perusahaan saya. Nah itu kita sampaikan kepada mereka. Oke, kita saya beri angka ke kamu sekian. Kira-kira gimana? Ya saya pikir masih reasonable gitu ya udah kita negosiasikan dengan serikat dan alhamdulillah kita berhasil. Jadi saya sampaikan juga kita tahap demi tahap dengan serikat ya, jangan minta langsung besar atau langsung sesuatu. Jadi terus juga ngerti kondisi perusahaan, ketika kondisi perusahaan sedang tidak baik-baik saja, kalian juga jangan minta yang aneh-aneh gitu kan. Dan alhamdulillahnya memang kalau Jepang itu boleh mungkin teman-teman di perusahaan Jepang juga sama, bahwa mereka tidak hanya satu sisi gitu. Ketika di tempat saya katakanlah mereka berpikir sampai dengan bagaimana keluarganya, gitu kan? Bagaimana tetisan keluarganya kalau seperti ini? Oke, kita ngambil keputusan. Makanya di sini pentingnya seperti Pak Boy bilang bahwa kita yang akan membawa perusahaan ini kemana gitu. Oh enggak, begini gitu. Kita kasih saran. Ini seperti ini. Oke, kalau gitu saya tidak mau begini. Ya saya mau jalankan ini, tapi you harus dukung ya, saya bilang kan gitu. You harus dukung segala kebijakan saya gitu. Walaupun kadang-kadang kita ribut sama manajer produksi dengan advisor produksi orang Jepang yang mereka tidak mengerti bahwa ini konteks masa depan gitu loh. Bahkan kalau bos saya bilang mereka tidak mengerti tetisan ke depan mau seperti apa gitu. Jadi kita lah makanya SR ini penting ya Pak Boy ya. Kalau orang asing itu kan cuma 5 tahunan. Iya benar. Kalau kita kan seterusnya gitu. 5 tahun jangan sampai dia membuat sesuatu hal yang jadinya PR buat kita belakang. Jadi harus kalau mereka membuat suatu kebijakan, yang kebijakannya jangan untuk pada saat dia aja gitu kan. Ada ya. Iya ada kalau pas lagi nggak ada belakangan tanggung jawab kita. Nah itu tantangan pertama dari seorang HR dari sisi perusahaan. Tantangan kedua adalah dari yang Bu Teti tadi paparkan adalah ke karyawan nih. Seringkali yang jadi dipandang sebelah mata adalah konteksnya HR itu musuhnya karyawan Bu Teti, ya kan? Apalagi kalau punya serikat pekerja. Nah, ngadepinnya gimana tuh Bu Teti yang udah sering menghadapi teman-teman dari serikat nih? Mungkin yang nonton podcast ini tahu lah atau searching, karena Pusat pernah demo cukup lama ya, sekitar 2 tahunan kita demo. Nah, ini PR berat karena saya baru pindah bukan pindah sebenarnya, memegang HR itu lagi tambahan kerjaan itu tahun 2014 setelah demo.
Ya, bagaimana kita istilahnya ini adalah kita keluarga. Saya bilang kalian entah itu ponakan saya, entah adik saya ataupun anak saya. Kita adalah keluarga. Ini adalah ladang kita. Bagaimana ladang ini tetap tumbuh. Ya, mereka mungkin awal-awal tidak mengerti bahwa perusahaan investasi harusnya kalau investasi kan bonusnya harusnya gede karena kalau investasi kan duitnya banyak. Itu alasan yang paling banget ya Pak. Iya, Ya, betul. begitu kan? Betul. Itu. Nah, saya bilang justru dengan investasi ini kalian akan berkelanjutan. Saya tidak berpikir hanya 1-2 tahun, tapi berpikir bagaimana anak-anak kalian, anak-anak bapak dan ibu, anak-anak mungkin saudara bisa bekerja di sini. Dengan investasi ini tentu kita akan menambah produk, kita akan mungkin lebih cepat ya membuat barang, tentu akan bersaing. Itu tujuannya. Tanpa investasi 2-3 tahun lagi kita sisi pengertian bahwa itu bisa saja perusahaan kita tutup. Bahkan ada satu morning meeting kita waktu itu down banget ya. Down banget penjualan. Itu semua secara senyap mereka menundukkan. Dan itu buat saya excited banget gitu ya, karena saya sampai sekarang sampai masih sedih gitu ya. Ingat itu, wih berarti teman-teman ngerti nih kondisi perusahaan gitu kan. Terus kita layout karyawan kontrak cukup banyak, jadi mereka betul-betul sekarang memang saling peduli gitu ya, saling peduli dan saling menginformasi. Jadi kita malah sekarang ini nggak mencari-cari kesalahan, mereka akan menginformasikan kemarin Mbak Indah tuh tidur di pabrik, Mbak kemarin ini begini, kemarin Bu ada begini, ada begitu. Jadi informasi tuh banyak, nah banyak ke kita dan kita istilahnya banyak kebijakan kita. Salah satunya adalah informasi-informasi yang diterima mereka. Nah ini yang diharapkan dari seorang SR seperti itu. Jadi itulah yang namanya kita ada kedekatan. Dengan serikat pun saya sudah beberapa tahun, alhamdulillah, yang mereka mengerti tentang kondisi perusahaan seperti itu. Karena saya bilang saya akan memperjuangkan dan memang kita harus buktikan juga sekali-kali Mbak Indah sampaikan sama, makanya kita dipercaya dulu sama owner atau presidir kita gitu ya, sama owner atau presidir kita. Ketika kita percaya misalnya tolong misalnya perbaiki gitu ya. Nah itu mereka apa hitungannya, biasanya minta hitungan ya Pak Boy. Nggak jauh-jauh dari hitungan angka gitu makanya. Nah itu kita harus bisa sebelum menghadap itu udah punya hitungan dampaknya gitu. Nah setelah kita dia mungkin mikir nanti saya pikirkan dulu. Oke 2-3 hari atau 1 minggu kita tunggu kita bagaimana keputusannya. Ada berhasil, ada tidak berhasil. Tetapi yang penting kan satu usaha dan doa ya Pak. Iya, itu penting itulah. Gitu. Silakan Pak Boy kalau mau menambahkan. Kadang-kadang orang tahu nggak Pak kalau saya tanya bedanya ngerti sama paham? Apa tuh? Aduh. Ayo. Biasanya sih yang nanya udah tahu jawabannya. Pastilah. Apa tuh Pak Boy perbedaannya? Kalau ngerti gitu kan, itu hanya buat diri sendiri. Oke. Ya dan kadang-kadang untuk menjelaskan ke orang lain dia nggak tahu, hanya dipergunakan buat sendiri. Kalau paham itu dia sudah bisa menceritakan gitu kondisinya. Ya dan juga ngerti itu kadang-kadang hanya untuk mendengar aja gitu kan. Yeah. Nah kadang dalam arti kata kita ini harus membuat orang itu paham, bukan ngerti. Ya, karena kalau cuma ngerti aja gitu kan ya, mungkin besok udah lupa. Cuma nginget doang gitu, tapi disuruh jelasin nggak bisa. Oke. Ya. Menarik sekali Pak Boy, karena kita berhadapan dengan human kan kalau HR ya. Artinya kita coba meminta atau quote unquote ya, mengharapkan mereka untuk paham, tidak hanya sekedar mengerti gitu ya. Artinya di sini peran HR yang tadi Pak Boy sampaikan bagaimana membuat mereka paham dengan apa yang terjadi di perusahaan. Tadi Bu Teti sudah sampaikan di pengalaman beliau ya, 2 tahun tadi. Mungkin Pak Boy juga berpengalaman tadi mendirikan pabrik gitu ya. Nah itu kemudian menjadi peran sentral dari HR sebagai partner perusahaan. Ya kan? Terus kemudian apa lagi Pak Boy? Mungkin tadi belum terhenti tadi. Lebih kepada gimana sih cara kita menjaga
love hate relationship Oh, kita nih. love-hate relation. Iya kan? Ke karyawan kadang Kalau love banget, kadang hate banget gitu loh Pak Boy. Kalau sama serikat itu kan nggak jauh ya, kalau nggak masalah bonus sama Gaji. Kalau di tempat saya itu kalau masalah bonus kita udah setiap bulan dengan serikat itu udah kita buka-bukaan tuh, ya data kita tuh, masalah finance, masalah apa, kita udah punya KPI-nya untuk melakukan pencapaian. Jadi setiap bulan dan kita tahu, dan pada saat pembagian bonus pun juga nilainya juga dia tahu. Jadi terkontrol terus. Itu Ya. boleh Pak Boy, kita HR membagi informasi tersebut ke karyawan atau ke teman-teman serikat itu boleh. Karena beberapa perusahaan kan pengen itu menjadi keep-nya, dapurnya dia nih, confidential-nya dia. Pokoknya kamu HR hanya menyajikan data yang saya mau sajikan, bukan dapurnya saya gitu. Gimana Ya, Pak Boy? Setiap orang pasti kan Triknya. pengen tiada dusta di antara kita. Iya kan? benar sih. Ya kalau nggak ada keterbukaan kayak gitu agak susah gitu kan. Jadi ya kita buka aja gitu kan kondisi. Dan itu juga kita koordinasi dengan pihak finance gitu kan, minta datanya seperti apa, pencapaian kita bulan ini, target kita segini gitu kan, pencapaian kita berapa, dan akhirnya itu kalau untuk masalah bonus untuk sampai saat ini ya alhamdulillah dengan adanya tadi ada pemahaman dan komunikasi ya, dan ya alhamdulillah bisa tercapai. Sebenarnya sih dalam urusan SR itu dengan manusia, kalau manusia kan setiap detik kali ya itu kan berubah ya dengan orang ya. Tapi kalau dengan mesin itu kan enggak ya, jadi udah jelas gitu kondisinya. Jadi yang paling penting itu sih menurut saya ada 3 gitu kan, komunikasi, dan komunikasi. Nah itu penting, berarti intinya komunikasi ya Bu Teti ya. Betul. Komunikasi seperti apa sih yang bisa kita sajikan sebagai HR, baik itu ke manajemen ataupun ke karyawan? Apakah dengan level komunikasi yang sama kah atau? Ya pastinya tentu berbeda ya. Iya. Nah, karena ketika memberikan penjelasan ke mereka, berarti kita harus menggunakan bahasa mereka, pemahaman mereka. Iya. Jadi kita SR harus mengkontekkan di posisi mereka. Jangan kita berbahasa tinggi atau tadi pakai angka-angka yang aneh gitu. Kalau mungkin ke manajemen boleh kita pakai angka-angka dengan progresif bla 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 gitu ya. Kita boleh gitu analisa kita dengan ROE atau apalah ya. Tapi kalau dengan mereka tentu kita harus berbasis pengetahuan mereka seperti apa. Nah, gitu. Kita yang simple gitu kan komunikasinya, dan mereka bisa menerima. Contohnya, kalian lihatlah order. Kalau saya kebetulan setengah mas setengah job order, jadinya ketika mereka tahu ketika order banyak ya, mereka kan tahu sebenarnya, mereka tahu secara kasat gitu kan ya, berapa sih sebenarnya order yang kita terima. Kalau ketika ramai kan kita juga tidak menutup, makanya tetap tadi tidak boleh ada dusta di antara kita gitu kan. Makanya ketika order sepi ya mereka makanya mengerti ketika memang ada keterbukaan gitu kan. Nah ini yang penting, seorang HR bisa membuat keterbukaan baik ke manajemen maupun ke karyawan, Mbak Indah, seperti itu. Baik, cara komunikasi sendiri itu aku pengen lebih mengulik lebih dalam lagi. Kita tuh sekarang udah ada generasi kehidupan ya, dari milenial, Gen Z, baby boomers. Kadang-kadang komunikasi kita tuh harus menyesuaikan tuh talent-talent yang ada sama kita tuh, gimana caranya mereka bisa memahami dan bisa menangkap apa pesan dari manajemen untuk ke karyawan gitu. Ada tantangannya nggak Bu? Salah satu rencana training kita adalah menghadapi antar generasi. Nah, keren. Ya. Coba, silakan Pak Boy. Coba sedikit deh, Pak. Apa tuh? POV-nya akan membahas seperti apa sih nanti? Point of view-nya Point ya, of Indah view. ya. Ya kalau saat ini kan Gen Z ya, kalau saya tahu saya Gen Z itu kan orangnya nggak mau ribet. Oke. Nggak mau ribet kondisinya, dan kalau dia ribet udah dia lebih mudah udah berdesain aja lah keluar gitu kondisinya. Kayak Bu Indah dong. Bu Indah masih Gen Z kan? Aku milenial. Oh, milenial, sorry. Kelihatannya masih Gen Z. Ya, jadi ya kadang-kadang kita juga harus melihat kondisi-kondisi yang ada, kondisi dalam arti kata jangan sampai kita menempatkan dia ke dalam sesuatu yang punya value yang nilainya yang tinggi gitu kan, resikonya yang tinggi kan.
Jadi untuk anak-anak Gen Z ini perlu digojok lebih, pelatihannya yang lebih bawah dulu gitu kondisinya. Jangan sampai udah kita beri satu tanggung jawab yang besar tetapi tanggung jawabnya kurang gitu kondisinya. Kalau di kita sendiri kan ada untuk melakukan kayak gitu, dia mau Gen Z kayak mau Gen apa gitu kan ya. Yang penting ini ada SOP, bahasanya udah jelas gitu kan ya. Situ mau jalanin gitu kan. Kalau nggak ada masalah berarti akan berhadapan dengan SR kan gitu aja. Dalam arti kata. Ya tentunya nggak langsung kita galak juga ke mereka, kita kasih tahu baik-baik kondisinya seperti apa. Dan memang kalau dia hanya nggak mampu, ya kita juga kan pada saat masa penilaian dan pas masalah rentan kerjanya itu kita lihat dia punya kemampuan, ya kita berikan. Kalau enggak ya udah, kita akan memberikan sesuatu kesempatan untuk yang lain. Bagaimanapun juga yang akan dikejar sama perusahaan kan hasil gitu, bukan ya. Kalau kita lama untuk melakukan hal yang kayak gitu, waktunya agak kurang gitu kondisinya, karena kita emang sih memberikan pendidikan, tapi kita bukan dunia pendidikan di sini, kita dunia kerja gitu kondisinya. Pendidikan itu hanya sebagai antaran aja gitu kondisinya. Nih ada seperti ini, tinggal dari kemauannya dia sendiri, dia mau melakukan atau enggak gitu kondisinya. Dan yang paling balik lagi ya saya selalu menanyakan gitu, tahu nggak kamu musuh yang paling berat siapa? Siapa tuh? Ya diri sendiri kan ya. Iya benar. Jadi ya kalau nggak bisa ngelawan diri sendiri gimana gitu kan ya. Nggak bisa tuh kita mau menyalahkan orangnya, nggak enak lah apa segala macam ya. Bagaimanapun juga kita harus menyesuaikan, bukan kita menyesuaikan ke mereka gitu kondisinya. Yang pendatang baru ya Pak. Iya. Yang harus menyesuaikan. Nah balik lagi kita sebagai orang manajemen gitu kondisinya. Porsi kita nih ada dua. Tadi kata Bu Teti ini kita kayak sandwich ya. Kayak sandwich di tengah-tengah. Tekan ya kan. Nah, atas bawah kita harus punya strategi juga kondisinya. Bagaimana menempatkan, berapa persen kita menempatkan posisi kita di manajemen dan berapa persen kita di karyawan. Tahu nggak perbandingan kita sebagai orang manajemen itu berapa banding berapa? Silakan Bu Indah. Aku 50-50 sih. Iya, rata-rata 50-50. Akan menyampaikan atau menjawab 50-50 loh. 50-50. Kalau kita orang manajemen gitu kan, nggak bisa. Harus sedikit arah manajemen. Mau 55-60 nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau kita berat ke manajemen, yang karyawan ini akan lari gitu kondisinya. Wah ini orang maunya minimal apa langsung. Nah itu tadi kita bisa dipandang sebagai musuhnya karyawan. Betul, karena kita akan lebih condong ke manajemen. Kita harus bisa memainkan itu kondisinya. Harus kapan kita ke karyawan, kapan kita ke manajemen. Porsi kita harus seperti itu kondisinya. Dan orang HR pun juga untuk melakukan hal gitu bukan suatu hal yang tabu gitu. Ya jadi harus bisa memainkan peran kayak begitu. Kalau enggak kita mau cari muka aja di manajemen terus ke bawah, habis kita di bawah. Iya. Nggak akan mereka mau mendengarkan kita dan akan susah mendapatkan informasi. Dan itu nggak ada ilmu pastinya Pak. Maksudnya kita belajar otodidak, time by time gitu kan. Harus tahu memerankannya. Ya ini ilmu 30 tahun saya kasih nih sekarang. Terima kasih loh Pak Boy, luar biasa banget ya. Dapat ilmu baru. Betul, karena kita punya program efisiensi tenaga kerja. Iya. Tapi kan itu berarti berkaitan dengan dapur karyawan. Betul. Kita nggak munafik, teman-teman kita itu pengennya lemburnya banyak ya Pak ya, benar? Pasti. Itu. Tapi kan kita dituntut nih sebagai HR membuat efisiensi kerja. Nah ini trik-trik kita yang harus dilakukan. Misalnya saya menerapkan Nojang no day. Nojang itu tidak ada hari tanpa lembur. Oke. Jadi pertama yang kita launching bukan orang produksi. Kita semua orang kantor. Office dulu. Office dulu, tiap Rabu dan Jumat tidak boleh lembur. Seperti itu. Nah, setelah itu program berjalan lancar, tidak ada hambatan, kita terapkan pada leader. Gitu. Nah ini makanya itu kan, tapi orang mungkin melihat cuma 1 jam gitu ya atau 2 jam efisiensi, tapi kan berapa kali karyawan, berapa banyak leader, dan ternyata dampak sama penghasilan enggak kan, karena dia udah leader kan, penghasilannya juga udah lebih baik daripada operator gitu kan. Terus dia melihat bahwa di kita kan kalau ngelihat sama pimpinan tuh kayaknya jealous aja ya. Pasti. Nah kalau leader yang kena, mereka nggak protes. Nah leader, gimana cara membuat mereka produktif, karena gua aja nggak lembur. Gitu. Nah itu trik-trik, maaf ya ini trik ya,
trik HR membuat itu suasana kerja tidak bermasalah, tetapi efisiensi dapat, produktivitas juga naik ya Bu ya. Seperti itu. Itu maksudnya namanya kita bisnis partner di situlah gitu. Oke. Mungkin Pak Boy lebih banyak karena saya lebih pendek ya. Menarik ya. Tadi kita udah bicara generasi. Nah, sekarang kita bicara masalah teknologi nih. Kayaknya dari Teknologi tadi ya, kita belum. era digitalisasi. Hmm. Gimana HR menghadapi isu-isu kekhawatiran era digitalisasi yang sekarang kita lagi hadapin. Udah mulai AI, beberapa perusahaan manufaktur udah mulai robotik gitu. Betul. Gimana cara HR nih harus prepare nih Pak untuk menghadapi isu-isu itu, Bu Teti, Pak Boy? Ya balik lagi kan kondisinya sekarang kan ya, kalau saya kan di otomotif ya, otomotif ya dengan harga yang sangat bersaing, apalagi pasar Cina udah mulai gitu kan kondisinya ya, dan tentunya kan perusahaan kan pengen mendapatkan sesuatu yang lebih nilainya, nilai saingnya lebih kuat gitu kondisinya. Tentunya dengan teknologi yang ada gitu kan akan bisa melakukan efisiensi, ya tentunya akan dilakukan. Saat ini di perusahaan saya lagi gencar tuh terhadap masalah digitalisasi ya. Ya tentunya harapannya bertahap ya, nggak bisa langsung dreng gitu kondisinya. Tahap demi tahap kondisinya. Karena kalau dengan teknologi itu ya kondisinya itu paling mudah ya, dalam arti kata semuanya bisa terukur, waktu bisa terukur. Tapi kalau dengan manusia kan waduh, kadang-kadang orang nggak masuk aja kan membebani orang yang lain ya kondisinya ya. Padahal harus dilakukan segini, nanti akan muncul lagi overtime apa segala macam dampaknya. Kalau mesin pun juga paling lebih ke arah perawatan ya kondisinya. Itu udah jelas. Untuk masalah kualitas tinggal masalah settingannya aja gitu kan. Settingannya udah bener ya pasti hasilnya konstan. Kalau orang hari ini dia putus sama pacarnya ya kan, pas kerja mikir totalnya jumping proses. Itu dia. Nah, itu hal-hal yang kayak gitu resiko-resikonya itu ada. Jadi ya dengan adanya teknologi ini ya kebalikannya lagi ya kondisinya ya. Orang itu mau bersaing, mau meningkatkan produktivitas atau tetap stagnan di situ aja gitu kondisinya. Kalau stagnan di situ aja perusahaan akan melihat wah nih saingan udah berat nih. Kita harus mempunyai keuntungan segini nih. Berarti kan kita harus menggarap sesuatu yang lebih teknologi yang lebih baik gitu. Tapi tahapan-tahapan itu dalam penglihatan saya itu nggak langsung ya. Step by step, setiap tahun itu kebijakannya akan meningkat gitu kondisinya. Jadi ya dengan adanya apalagi dengan AI apa segala macam itu sangat-sangat membantu. Jadi saya pun juga dalam HR pun juga kadang-kadang kalau mencari informasi langsung aja ke AI enak gitu kondisinya. Cepat dan nggak butuh waktu lama nyari-nyari. Zaman saya dulu lagi masih nggak ada Google apa segala macam, mesti ke perpustakaan lihat apa segala macam. Jadi sekarang saingan HR sendiri adalah AI, ya Pak. Tergantikan kok. Tetap nggak tergantikan ya Bu Teti ya. Kok bisa gitu Bu Teti? Gimana Bu Teti? AI itu kan media ya. Media. Tapi nggak ada, kalau media kan harus ada yang menjalankan orangnya gitu. Betul. Jadi tidak akan ada HR AI nih. Karena apa? Itu menyangkut ngurusin orang. Itu ngurusin hati sebenarnya. Sebenarnya. Merayu kan? Memarahi tidak bisa AI memarahi. Membina. Nah, segala hal itu tidak bisa dilakukan oleh AI gitu ya. SR tuh ke depan karir yang masih ada lah seperti itu. Ya digitalisasi pasti kita tidak bisa menghindar Mbak Indah, Pak Dani. Tapi bagaimana mereka bisa beradaptasi kan? Karyawan ini bisa beradaptasi dan menerima. Intinya menerima ketika kita mengaplikasikan digitalisasi dalam pabrik. Jadi makanya kita harus pandai-pandai karena keberlangsungan bisnis itu tidak semua lain bisnis bisa terus menerus ada kan. Bisa saja misalnya saya kayaknya punya 4 bisnis gitu ya, jenis produk katakanlah produknya. Bisnis yang satu mungkin akan mati seperti itu. Nah, ketika mati ada pengganti yang lebih canggih kan itu resiko kalau karyawannya tidak mengerti, bisa demo kan Pak? Pasti. Ya seperti itu. Nah ini disinilah makanya perannya SR gitu kan. Bagaimana pertama ketika misalnya ada layout untuk karyawan yang bisnisnya ditutup, mereka mau dipindahkan kemana? Terus pelatihan apa yang harus diberikan? Ketika mereka memang betul-betul harus di PHK, mereka harus seperti apa penjelasannya? Ini yang harus dipahami gitu. Jadi kita saya sampaikan sama serikat saya tidak mau
egois kalau terjadi pada perusahaan ini. Tapi saya juga karyawan harus mengerti ketika saya harus melayout ketika kondisi bisnis tidak baik-baik aja. Dan mereka mengerti daripada perusahaan ditutup, mungkin saya akan cut separuh. Saya sampai sepahit itu saya sampaikan. Cut separuh daripada bisnis ini ditutup. Kalian masih bisa separuh bekerja dan kalian berusaha untuk menunjukkan, dan itu kalau bisa istilahnya kita bisa bangun lagi seperti itu. Nah ini pengertian dan apa sih ya rasa mereka bahwa bagian dari, kalau saya mereka selalu diajak bicara. Ya. Apapun yang menjadikan kebijakan saya sampaikan. Ini sosialisasi, ini didiskusikan. Kalau sosialisasi tidak ada bantahan, Mbak Indah. Ya, betul. Tapi mereka harus tahu lebih dulu daripada orang lain, kecuali manajer ya atau jajaran. Nah, kalau didiskusikan, saya sampaikan ini boleh didiskusikan. Nah, itu. Jadi mereka ngerti mana ranah sosialisasi, mana ranah diskusi. Karena kalau tidak dari awal kita tidak sampaikan dua hal ini, mereka yang sosialisasi minta didiskusikan. Pasti. Seperti itu. Pasti. Nah, ini. Sama ketika ada masalah perubahan sistem kerja dengan adanya digital, pasti ada orang yang berkurang. Okay. Ya. Dengan berkurang ini saya kasih pengertian lah ya. Misalnya katakanlah mesin ini jadi otomatis tadinya misalnya masing-masing satu mesin satu operator, sekarang ini karena otomatis bisa ada yang saya bahkan ada yang 4 atau 6 mesin dipegang satu orang. Seperti itu. Kasih pengertian, kasih penjelasan dan bagaimana upayakan yang tadi yang 5 orang ini kita bisa pindahkan ke bagian lain, ataupun kalau memang kinerjanya membahayakan ya istilahnya malas dan lain sebagainya, kita layout yang di sana kita ambil di sini kalau memang lebih bagus, seperti itu. Jadi betul-betul kita sampaikan dan kita tidak, ini bukan untuk disosialisasikan, ini kebijakan perusahaan. Mungkin Pak Boy. Iya. Tentunya kalau yang paling terakhir itu kan melay-off yang memutuskan. Kadang-kadang kalau kita dengan ada digitalisasi kan tentunya ada kelebihan orang. Pasti. Ya. Kelebihan orang ini kita lihat dulu kondisinya. Kadang-kadang kita buatkan proyek baru, kita berdayakan dulu kondisinya. Tentunya. Jadi di sisi lain perusahaan pun juga berkembang ya. Dari yang nggak ada jadi ada, proyek-proyek itu akan kita bantukan seperti itu. Tentunya kita pun juga sebagai orang HR pun juga nggak semena-mena untuk melakukan layoff ke karyawan ya. Kadang-kadang perusahaan melakukan kebijakan apapun juga ya tentunya nggak segampang itu juga gitu kan. Tentunya ya kita cari lagi lah ke tempat yang lain, apa nih yang kurang nih. Tentunya kan pasti masih banyak yang perlu dikembangkan dalam perusahaan, dengan mumpung masih ada karyawan yang punya yang masih baik dan punya kompeten. Sayang kalau juga diputuskan gitu kan, kecuali orang-orang ini yang nggak kompeten gitu kan ya. Dibina nggak mau ya dibinasakan gitu. Istilah SR sekali gitu ya. Sangat SR sekali. Pembahasan hari ini sangat berat, unik, tapi juga sangat fantastis ya Pak Dhani ya. Betul, Linda. Dari praktisi HR yang sudah sangat berpengalaman di bidangnya. Terakhir, sebelum kita menutup podcast hari ini, Pak Boy bisa nggak kasih sahabat-sahabat Apindo yang khususnya berada di bidang HR di perusahaan kiat-kiat untuk kita bisa berperan aktif dalam peningkatan produktivitas perusahaan, Pak Boy? Ya kalau untuk jadi SR itu ibaratnya kan jadi guru ya. Ya. Kalau pengen jadi guru favorit itu kan kadang-kadang nggak hanya memerintah aja ya. Kadang-kadang kita harus turun, harus lihat ke lapangan, jangan nyuruh-nyuruh aja. Kalau dia nggak tahu, mungkin kalimatnya susah, kita perbaiki menjadi lebih mudah gitu kondisinya. Dan tadi sampai kita harus bisa memahami. Karena intinya dalam setiap pekerjaan pun juga gitu kan ya. Kalau di awalnya kita nggak paham, pasti akan sulit untuk mengerjakannya gitu kan. Tapi once kita udah paham maksudnya gitu kan. Contohnya kamu disuruh pergi ke Bekasi ya. Ya kan, kalau misalnya Bekasi ada 2 cara gitu kan ya. Lewat jalur cepat atau lewat jalur lambat gitu kondisinya. Kalau mau jalur cepat kondisinya kita lewat tol ya, tapi kalau misal jalur lambat kita lewat jalur biasa. Yang akan kita tuju itu adalah Bekasi gitu kondisinya satu. Harapan kita mereka tuh udah paham gitu, mereka langsung jalur cepat gitu. Tapi kadang-kadang kan mereka belum punya pengalaman untuk hal yang kayak seperti itu ya. Jadi kalau kita korek akhirnya paham, oh ternyata dia nggak tahu ada jalan tol misalnya gitu. Akhirnya kita kasih tahu penjelasan, akhirnya dia paham seperti itu. Itu salah satu contoh hal yang mudah ya. Yang mudah. Iya. Yang sulit nggak mau dicontohin. Kalau sulit kan satu ya. Kalau dalam dunia kerja itu
kalau kita mau naik dari posisi gitu kan, dari level gitu kan ya, kan tangganya nggak kelihatan ya, samar gitu. Apa sih yang pengen harus dikerjakan gitu kan kondisinya ya. Untuk menjadi orang yang kompeten gitu kan ya, janganlah menjadi orang yang rata-rata gitu kan. Ya harus carilah kerjaan yang nggak disukain tapi kita melakukan gitu kondisinya. Ya, kalau yang disukain umum gitu kondisinya. Tapi kalau yang nggak disukain gitu kan kondisinya, hal-hal yang sepele lah, kadang-kadang masalah kebersihan, masalah apa gitu kan ya, yang nggak suka sama orang, kalau mereka mengerjakan akan kelihatan tuh nanti gitu. Dia mempunyai kompetensinya seperti apa gitu, nggak hanya pekerjaan tapi lingkungan. Dan kita pun juga kan dalam orang SR itu kan ingin menjaganya nggak cuma satu sisi, apalagi kita kan ingin menjaganya dalam berbagai hal yang harus bisa kita pertanggungjawabkan ya. Jadi hal-hal yang kayak gitu ya tadi saya sih, jadi kalau mau menjadi sesuatu yang kompeten atau yang lebih dari yang lain ya carilah sesuatu pekerjaan yang tidak disukai kita lakukan gitu. Yang disuruh orang nggak mau kita lakukan. Keluar dari zona nyaman ya Pak Boy. Betul. Mantap sekali Pak Boy. Bu Teti, terakhir peran Apindo buat teman-teman HR sebagai support system teman-teman HR di perusahaan akan seperti apa Bu Teti ke depannya? Ya, melalui bidang kita pastinya kita akan melakukan pelatihan untuk grade up mereka ya, peningkatan kemampuan ya. Karena dengan peningkatan kemampuan mereka, otomatis mereka akan berkontribusi pada perusahaan. Terus juga mereka sering-sering datang ke seminar kita, karena di samping pelatihan jika kita ada seminar ya, seminar yang untuk menambah wawasan mereka. Dan yang ketiga, yang belum jadi anggota Apindo, jadi anggota Apindo. Jadilah anggota Apindo, teman-teman. Ada sponsor juga di bidang pendidikan ya. Karena apa? Walaupun katakanlah kita sudah hebat di perusahaan, katakanlah perusahaan kita lengkap lah pelatihannya, seminarnya sering juga ada, tetapi kan pengalaman antar SR itu penting juga loh. Dan ketemunya ketika kita ketemu, saya ketemu Mbak Indah cerita, Bu aku begini, aku begitu, Bu kenal, karena kenal baik, akhirnya nanya masalah di perusahaan. Coba kalau nggak kenal baik kan, nah ketemunya di mana Mbak? Di Apindo. Betul sekali. Nah seperti itu. Harusnya orang SR itu dikasih tunjangan kesulitan Pak. Apa tuh? Karena pekerjaannya sulit-sulit. Ya, gitu nggak ya. ada yang mudah ya untuk seorang HR ya. Oke, terima kasih Indah, Bu Teti sebentar, ya. tadi kayak pas membuka Pak Boy pantun ya. Oh, mau di closing dengan Jadi pantun kalau lagi Pak closing Boy. Juga, kita kasih giliran ke Bu Teti. Oh Bu Teti, giliran Bu Teti untuk closing pantun Bu Teti. Oke. Hari gelap, tanda hujan lebat. Cakep. Panen padi, hijau royo-royo. Cakep. Mau jadi pengusaha hebat, harus selalu ikut program-program Apindo. Mantap. Terima kasih luar biasa. Terima kasih banget Bu Teti, Pak Boy atas insight-nya yang luar biasa hari ini. Semoga episode podcast kali ini bisa membawa wawasan buat teman-teman praktisi HR di luar sana dan perusahaan, baik itu anggota DPK Apindo Kabupaten Bekasi maupun yang belum jadi anggota Apindo Kabupaten Bekasi. Tapi jangan ragu untuk segera join ke Apindo Kabupaten Bekasi ya, Pak Dani ya. Betul sekali. Silakan closingnya. Oke. Ya, menyambung dari Bu Indah tadi. Jadi Apindo punya tagline ya, yang baru ya. Tagline apa tuh? Produktif, kreatif, produktif dan inovatif. Oh iya. Jadi untuk apa nih Pak? Tujuannya punya tagline kreatif, produktif dan inovatif itu apa Pak? Ya, tentunya. Di balik itu. Kita harus selalu kreatif dalam kondisi seperti ini ya. Kemudian selaras dengan tadi yang Bu Teti dan Pak Boy sampaikan, produktif kan, bahwa kegiatan kita yang lakukan juga produktif dan ujungnya ke produktivitas, dan selalu kita melakukan inovasi karena dari kemajuan teknologi ya kan, dengan perkembangan zaman ini harus selalu berinovasi sehingga kita harus selalu ada di depan seperti itu. Alright, terima kasih Bapak Dani. Terima kasih Bu Buat Indah. sahabat-sahabat Apindo di rumah, terima kasih sudah menyaksikan podcast episode kali ini. Jangan lupa untuk follow IG-nya Apindo Kabupaten Bekasi. Jangan lupa juga subscribe, like, dan komen boleh di YouTube channelnya Apindo Kabupaten Bekasi yang selalu menginspirasi dalam mencari solusi. Ya. Kita undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam kreatif, produktif dan inovatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Podcast Apindo Kabupaten Bekasi.
yang selalu menginspirasi dalam mencari solusi.